Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Cuan Harian. Kali ini saya akan membahas tentang analisa saham UVCR metode value investing dengan indikator PBV, PER, DER, ROE, NPM dan DCF Juni tahun 2022. Seperti biasa, silakan dibaca dahulu dan dipahami halaman disclaimer video ini dan selamat menyaksikan. Sebelum kita membahas tentang value investing saham UVCR, mari kita simak dulu profil dari UVCR berikut. PT Trimegah Karya Pratama Terbuka, UVCR, didirikan pada tanggal 7 Juli tahun 2017 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2018. Kantor pusat Trimegah Karya Pratama Terbuka berlokasi di Jalan Tebet Barat IX, No. 35BB, Tebet Barat, Jakarta Selatan, 12.810 Indonesia. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Trimegah Karya Pratama Terbuka, 10-2022, yaitu, PT Trimegah Sumbermas, 48,65%, PT Mitra Investama Anugrah, 6,75%, Ricky Boy H. Permata, 5,32%. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan UVCR adalah bergerak dalam bidang perdagangan besar bukan mobil dan sepeda motor, informasi dan komunikasi, dan aktivitas keuangan dan asuransi. Saat ini, kegiatan usaha utama UVCR adalah bergerak di bidang penjualan voucher belanja. Perusahaan menjual voucher secara online melalui aplikasi Ultra Voucher. Pada tanggal 15 Juli tahun 2021, UVCR memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan OJK, untuk melakukan penawaran umum perdana saham UVCR IPO, kepada masyarakat sebanyak 500 juta saham baru dengan nilai nominal Rp20, per saham dengan harga penawaran Rp100, per saham disertai dengan waran seri I sebanyak 250 juta dengan harga pelaksanaan Rp350, per saham. Saham dan waran tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia, BEI, pada tanggal 27 Juli tahun 2021. Laporan keuangan UVCR sesuai data dari IPOTGO yang diakses pada tanggal 13 Juni tahun 2022. Setiap hasil perhitungan indikator value investing akan kita berikan poin 0 atau 1. Di mana makin besar poin adalah yang semakin bagus nilai indikatornya, dan di akhir akan kita simpulkan bagaimana nilai value investing dari saham UVCR ini. 1. Nilai PBV. PBV ratio adalah perbandingan harga saham dengan nilai buku atau book value, BV. Rumus PBV sama dengan harga saham dibagi BV, untuk mencari nilai BV, dengan membagi total nilai ekuitas dengan total nilai saham yang beredar. Dari laporan keuangan UVCR, diketahui bahwa total ekuitas sama dengan 78,2 miliar rupiah. Total saham yang beredar sama dengan 2 miliar lembar. Sehingga nilai BV sama dengan 78,2 dibagi 2 sama dengan 39,10. Maka, nilai PBV sama dengan 120 dibagi 39,10 sama dengan 3,07 kali. Jika dibandingkan dengan nilai PBV rata-rata industri sebesar 2,71 kali, nilai PBV UVCR berada di atas rata-rata industri sehingga dapat dikatakan saham UVCR sudah mahal, overvalue. Oleh karena itu, hasil perhitungan dengan indikator PBV untuk saham UVCR kita beri poin 0. 2. Nilai PER. PER adalah perbandingan harga saham dengan laba per saham atau earnings per share, EPS. PE ratio menunjukkan kesediaan investor membayar suatu saham untuk setiap rupiah dari laba per saham. Rumus PER sama dengan harga saham dibagi EPS. Untuk mencari nilai EPS, laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar. Dari laporan keuangan UVCR, diketahui bahwa nilai EPS sama dengan 2,79. Harga saham UVCR per tanggal 13 Juni tahun 2022 sebesar Rp120. Sehingga nilai PER sama dengan 120 dibagi 2,79 sama dengan 43,01 kali. Dengan pendekatan perbandingan industri, dapat dilihat bahwa per saham UVCR berada di atas rata-rata industri. Hal ini dapat menjelaskan bahwa harga saham UVCR dianggap mahal overvalue, karena nilai pernya masih di atas rata-rata industri sebesar 11,88 kali.
Oleh karena itu, hasil perhitungan dengan indikator PER kita beri poin 0. 3. Nilai DER. Saham yang bagus adalah saham dari emiten dengan rasio utang terhadap ekuitas kecil. Cara menghitungnya adalah dengan membagi total utang perusahaan dengan total ekuitasnya dalam satu periode. Nilai debt to equity ratio, DER, yang kecil menandakan bahwa manajemen lebih banyak menggunakan ekuitas daripada utang untuk membiayai operasional perusahaan. Dari laporan keuangan UVCR, diketahui bahwa total utang sama dengan 18 miliar rupiah. Total ekuitas sama dengan 78,2 miliar rupiah. Sehingga nilai DER sama dengan 18 dibagi 78,2 sama dengan 0,23. Nilai DER rata-rata industri sebesar 11,03 kali. Sehingga, nilai DER saham UVCR masih di bawah rata-rata industri. Oleh karena itu, hasil perhitungan dengan indikator DER kita beri poin 1. 4. Nilai ROE. Indikator Return on Equity, ROE, dalam memilih saham. ROE adalah indikator yang menunjukkan tingkat profitabilitas perusahaan. Cara menghitung ROE adalah dengan membagi total laba bersih net income perusahaan dengan total ekuitas yang dimiliki perusahaan pada satu periode. Semakin tinggi ROE berarti semakin bagus perusahaan dalam menghasilkan laba bersih bagi pemegang saham, sehingga membuat sahamnya semakin menarik untuk dibeli. Dari data laporan keuangan UVCR diketahui, net profit sama dengan 5,6 miliar rupiah. Total ekuitas sama dengan 78,2 miliar rupiah. Sehingga nilai ROE sama dengan 5,6 dibagi 78,2 dikali 100% sama dengan 7,16%. Nilai rata-rata ROE industri sebesar 28,89%. Sehingga, nilai ROE saham UVCR berada di bawah rata-rata industri. Oleh karena itu, hasil perhitungan dengan indikator ROE kita beri poin 0. 5. Nilai NPM. Margin keuntungan bersih atau net profit margin, NPM, juga merupakan indikator yang sering dipakai Warren Buffett dalam memilih saham yang bagus. NPM mengukur berapa persen laba bersih yang diterima perusahaan dari total pendapatan pada suatu periode. Rumusnya adalah dengan membagi total laba bersih dengan pendapatan bersih, lalu dikali 100. Semakin tinggi NPM berarti semakin efisien perusahaan tersebut dalam mengelola biaya. Saham yang bagus dikoleksi adalah saham dengan rasio NPM tinggi dan stabil ataupun meningkat dari tahun ke tahun. Dari data laporan keuangan UVCR diketahui, net profit sama dengan 5,8 miliar rupiah. Total pendapatan atau revenue sama dengan 939,2 miliar rupiah. Sehingga nilai NPM sama dengan 5,8 dibagi 939,2 dikali 100% sama dengan 0,6%. Nilai rata-rata NPM industri sebesar 65,08%. Sehingga, nilai NPM saham UVCR ada di bawah rata-rata industri. Oleh karena itu, hasil perhitungan dengan indikator NPM kita beri poin 0. 6. Nilai DCF. Discounted Cash Flow, DCF, adalah metode perhitungan untuk menentukan present value P untuk cash flow di masa depan. Secara sederhana, kita melakukan estimasi berapa banyak uang yang akan dihasilkan di masa depan, future cash flow, dengan melihat nilai investasi pada hari ini, present value. Untuk melakukan perhitungan DCF kita akan melakukan 7 tahapan berikut. 1. Mengumpulkan data-data, harga penutupan per tahun, data EPS per tahun, data pertumbuhan EPS, data dividen per tahun, data dividen payout ratio, DPR, dan data per. Data harga penutupan, EPS, dividen dan per kita dapatkan dari laporan keuangan. Sementara untuk data EPS growth kita dapatkan dengan rumus nilai EPS tahun berjalan dikurangi nilai EPS tahun sebelumnya dikali 100%. Untuk data dividen payout ratio, DPR, menggunakan rumus nilai dividen dibagi EPS dikali 100%. 2. Menghitung rata-rata dari data, pertumbuhan EPS, data dividen payout ratio, DPR, data per.
3. Menentukan koefisien yang akan digunakan sesuai metode dari Charles S. Mizrahi dengan ketentuan sebagai berikut. Jika rata-rata growth EPS lebih besar dari 15%, maka menggunakan 15%. Jika rata-rata growth EPS kurang dari 15%, maka menggunakan 10%. Jika rata-rata per lebih besar dari 20 kali, maka menggunakan 17 kali. Jika rata-rata per kurang dari 20 kali, maka menggunakan 12 kali. Dari hasil perhitungan rata-rata, untuk rata-rata growth EPS UVCR sebesar 253,16%, sehingga kita menggunakan nilai koefisien 15%. Sedangkan rata-rata per lebih dari 20 kali sehingga kita menggunakan nilai koefisien 17 kali. 4. Menghitung nilai masa depan, Future Value, FV, EPS, dan dividen. Cara menghitung estimasi EPS tahun 2022 dengan rumus, nilai EPS tahun 2022, 2,79 dikali 1 ditambah 15%, sehingga didapatkan 3,21. Dan seterusnya sampai tahun 2024. Cara menghitung akumulasi dividen tahun 2022 dengan rumus, nilai estimasi EPS tahun 2022 dikali nilai rata-rata dividen payout ratio, DPR. Dan seterusnya sampai tahun 2024. Untuk saham UVCR, dikarenakan belum ada data dividen, maka akumulasi dividennya 0. 5. Menghitung nilai masa depan, Future Value, FV, harga saham di market. Cara menghitung nilai masa depan saham rumusnya adalah, estimasi nilai EPS tahun terakhir, 2024 yaitu 4,24 dikali 17 ditambah hasil akumulasi dividen di langkah nomor 4. Didapatkan hasil 72,14. Jadi bisa kita simpulkan estimasi harga saham UVCR di tahun 2024 sebesar Rp72,14. 6. Menentukan tingkat imbal hasil yang diinginkan expected return atau cost of equity, sebagai faktor diskonto, kita beri simbol R. Nilai ini merupakan asumsi dari investor berapa besar hasil yang diharapkan dari uang yang diinvestasikan. Rumusnya dengan menjumlahkan BI rate dengan nilai Country Risk Premium Indonesia. Country Risk Premium, CRP, adalah pengembalian atau premi tambahan yang diminta oleh investor untuk mengkompensasi mereka atas risiko yang lebih tinggi terkait dengan investasi di luar negeri, dibandingkan dengan berinvestasi di pasar domestik. Jadi kita dapatkan hasil, 3,5% plus 6% sama dengan 9,6%. Data Country Risk Premium, bisa dicek pada link di deskripsi video. 7. Menentukan nilai present value, nilai intrinsik saham saat ini. Nilai intrinsik saham saat ini dapat kita dapatkan dengan rumus, nilai saham masa depan, Future Value, yang kita dapatkan di langkah kelima, dibagi dengan hasil penjumlahan 1 plus R, tingkat imbal hasil. 9,6% kemudian pangkat 3, karena 3 tahun. Hasilnya adalah Rp55. Jika kita bandingkan dengan harga saham UVCR saat ini, data tanggal 13 Juni tahun 2022, sebesar Rp120 dengan hasil perhitungan nilai intrinsik saham UVCR, maka dapat disimpulkan bahwa harga saham UVCR saat ini terlalu mahal overvalue. Oleh karena itu, hasil perhitungan dengan indikator discounted cash flow atau DCF kita beri poin 0. Dan saya sudah membuatkan template Excel perhitungan DCF sesuai dengan 7 tahapannya. Jika teman-teman ada yang berminat, silakan untuk subscribe dan komen alamat email pada video ini untuk saya kirimkan templatenya. Total poin perhitungan value investing adalah kesimpulan. Dari hasil perhitungan beberapa indikator value investing untuk saham UVCR sesuai dengan data per tanggal 13 Juni tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa saat ini value investingnya belum bagus, dikarenakan nilai PBV-nya di atas rata-rata industri, nilai PER-nya di atas rata-rata industri, nilai ROE-nya di bawah rata-rata industri, nilai NPM-nya di bawah rata-rata industri dan hasil perhitungan dengan discounted cash flow atau DCF menunjukkan harga saat ini terlalu mahal overvalue.
Data rata-rata industri saya dapatkan dari website investing.com yang diakses pada tanggal 13 Juni tahun 2022. Semoga tips ini bermanfaat, dan silakan untuk subscribe channel YouTube Cuan Harian, untuk mendapatkan tips-tips seputar investasi lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cuan Harian.